Artinya rahmatan lil alamin maknanya syariat Islam yang melindungi manusia, melindungi alam semesta. Bukan kemudian rahmatan lil alamin itu toleransi yang kelewat batas. Dan ini merusak akidah. Dan hati-hati, jangan sampai akidah kita rusak dengan makna rahmatan lil alamin yang tidak benar, yang menjadikan kita toleransi kebablasan, ikut ibadahnya orang kafir, mengucapkan selamat hari rayanya orang kafir, turut mendoakan orang kafir, yang semua itu adalah pembatas akidah kita, dan itu bukanlah makna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, ada satu permasalahan penting yang kemudian kita perlu mendudukkan perkara ini secara benar sesuai dengan pemahaman syariat yang sesungguhnya. Yaitu banyak orang di antara kita, baik muslim, mungkin karena kurangnya ilmu, atau bahkan mungkin dari orang-orang yang mengaku muslim tapi punya niatan untuk merusak Islam. Dengan mereka mulai melintir, merusak makna kalimat Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kalimat ini sedang ramai sekali sekarang. Sebagaimana ada film yang kemudian kontroversial tentang seorang santri atau kehidupan santri. Kemudian di salah satu adegannya ada seorang santri yang kemudian masuk ke gereja. Tapi kemudian pembahasan kita di sini bukan bagaimana hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang lain. Kita mengkhususkan bagaimana memaknai rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan lil alamin ini kalimat Al-Qur'an. Kalimat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan kalimat wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Lil alamin, untuk seluruh alam, maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala, untuk dunia, untuk langit, untuk gunung, untuk laut, untuk binatang, untuk tumbuhan, untuk manusia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang membawa rahmat. Nah, sekarang bagaimana penjelasan para ulama mengenai kalimat rahmatan lil alamin? Anda bisa membuka di kitab-kitab tafsir, bahwasannya para ulama tafsir termasuk Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan kalimat rahmatan lil alamin adalah bagaimana syariat Islam itu membawa ketenangan untuk manusia. Bagaimana syariat Islam memberikan kedamaian untuk alam semesta. Bagaimana syariat Islam ini memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan untuk seluruh manusia. Kita ambil contoh. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini gambaran rahmatan lil alamin seorang manusia kepada binatang di dalam syariat Islam. Rasul katakan di dalam hadis yang sahih, yang artinya kurang lebihnya ada seorang wanita mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, tidak pula dilepaskan untuk mencari makanan sendiri sampai kucingnya mati. Apa Rasulullah katakan? Perempuan itu masuk ke dalam neraka karena dia tidak rahmat kepada seekor binatang. Kemudian di dalam hadis yang lain ada seorang wanita tunasusila, azanallahu wa iyyakum ajma'in, hanya dengan memberi minum seekor anjing Allah mengampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Inilah rahmatan lil alamin. Kemudian Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang sahih pula, wa idza qataltum wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik, dalam artian tajamkan pisau kalian. Inilah makna rahmatan lil alamin. Bagaimana syariat Islam melindungi manusia, melindungi alam semesta, melindungi binatang dan seluruhnya. Dan kita ambil contoh yang lain. Banyak yang mengatakan rahmatan lil alamin itu tidak cocok untuk Islam karena Islam ini agama pembunuhan, di mana ada kisos di dalamnya. Sekarang mari kita perhatikan mana yang lebih manusiawi, hukum bunuh atau apabila orang melakukan suatu pelanggaran kemudian dia dihukum dengan hukuman dibunuh.
Antara pembunuhan di dalam agama Islam dengan qisas, dipancung, ataukah syariat-syariat selain Islam? Ada yang disetrum sampai 10 menit, 15 menit keluar darah dari matanya, keluar darah dari hidungnya, tidak manusiawi. Ada yang kemudian digantung sampai beberapa menit dia kesulitan bernafas. Ada yang kemudian dengan disuntik dengan suntikan yang mematikan, tidak manusiawi. Tapi dengan hukuman pancung itu yang paling manusiawi. Dengan cara apa? Urat saraf rasa sakit itu di kepala. Apabila kepala telah terlepas, maka hilang rasa sakit itu. Manusiawi, rahmatan lil alamin. Ada lagi kemudian yang lain mengenai walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam qisas ada kehidupan untuk kalian. Orang-orang yang tidak mengerti rahmatan lil alamin akan merasa aneh. Bagaimana mungkin qisas membunuh manusia dikatakan mendatangkan kehidupan? Iya. Apabila kita membunuh pembunuh, seorang pembunuh kita hukum dengan dibunuh, diqisas, maka ini menjamin keselamatan hidup manusia yang lain, sehingga yang lain merasa takut. Dan inilah rahmatan lil alamin, menjaga jiwa manusia, menjaga akal manusia, menjaga kehormatan manusia, bukan seperti yang mereka inginkan. Nah, ini pengertian yang salah. Mereka mengatakan rahmatan lil alamin itu berdoa bersama, rahmatan lil alamin itu mengikuti ibadah mereka. Kalaulah makna rahmatan lil alamin mengikuti ibadah orang kafir, maka Rasulullah sudah mengikutinya. Ketika Rasulullah diberikan tawaran, Muhammad, kalau kamu kepingin jabatan, kami beri jabatan. Kalau kamu kepingin perempuan, kami beri perempuan. Kalau kamu kepingin uang, kami beri uang. Kalaulah makna rahmatan lil alamin mengikuti orang kafir, Nabi Muhammad akan mencontohkan terlebih dahulu. Begitu pula mengenai turunnya surah Al-Kafirun. Ada tawaran dari orang-orang kafir, Muhammad, kita berdamai saja. Bagaimana berdamai itu? Kita sembah Tuhanmu setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau memang itu makna rahmatan lil alamin, maka Nabi Muhammad mengikutinya. Tapi ternyata tidak. Allah katakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Katakan, wahai orang kafir, saya tidak menyembah agama kalian dan kalian tidak akan menyembah Tuhan saya. Artinya rahmatan lil alamin maknanya syariat Islam yang melindungi manusia, melindungi alam semesta. Bukan kemudian rahmatan lil alamin itu toleransi yang kelewat batas. Dan ini merusak akidah. Dan hati-hati, jangan sampai akidah kita rusak dengan makna rahmatan lil alamin yang tidak benar, yang menjadikan kita toleransi kebablasan, ikut ibadahnya orang kafir, mengucapkan selamat hari rayanya orang kafir, turut mendoakan orang kafir, yang semua itu adalah pembatas akidah kita, dan itu bukanlah makna rahmatan lil alamin. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah meluruskan akidah umat Islam dan menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.